Sahabat RTV, tindak asusila eksibisionis yang dilakukan oleh pelaku pria terhadap korban yang seorang wanita menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tetap selalu waspada meski tengah berada di ruang publik dan dalam kondisi ramai. Tim Turn Back Crime pun menelusuri langsung lokasi kejadian untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi tempat kejadian yang berlokasi di Pedestrian Sudirman, Jakarta Pusat. Berikut penelusuran reporter Rida Ratnatika dan juru kamera Rian Andriansyah. Aksi para pelaku tindak asusila yang menyasar para wanita sebagai sasarannya ternyata masih marak terjadi di ibu kota. Kali ini menimpa seorang perempuan saat sedang berjalan kaki di pedestrian Jalan RM Margono Joyo Hadikusumo, Jakarta Pusat pada Jumat 19 Oktober 2021 lalu. Tepatnya di seberang stasiun Sudirman. Mirisnya, aksi tak pantas ini terjadi saat situasi di sekitar lokasi kejadian sedang ramai oleh aktivitas masyarakat. Tanpa merasa malu ataupun risih, tindakan eksibisionis atau memamerkan alat kelamin dilakukan pelaku di hadapan korban yang saat itu pulang bekerja. Tanpa disadari pelaku, tindakan menyimpangnya itu terekam kamera pengawas CCTV. Video CCTV itu pun kemudian viral setelah korban membagikan kisahnya di media sosial. Untuk mengetahui seperti apa kondisi dan situasi di lokasi kejadian, tim Turn Back Crime pun mendatangi tempat terjadinya pelecehan seksual di tempat umum tersebut. Sahabat RTV, persis di tempat saya berdiri saat ini merupakan tempat berdirinya pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang saat itu tengah berjalan di area ini menuju ke stasiun Sudirman. Aksi pelaku mempertontonkan alat kelaminnya atau memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban ini terjadi pada malam hari karena memang area pedestrian ini sangat sepi pada malam hari dan juga minim penerangan. Cuma ada 1 dan 2 penerangan saja dan juga tidak ada petugas yang berjaga. Ramainya area pedestrian ini itu saat pagi ataupun sore saat para pekerja pulang dari kantornya. Namun aksi ini berhasil terekam kamera CCTV yang terpasang di sudut jalan ini. Sepinya area pedestrian dan kurangnya penerangan pada sore hari menjelang malam juga diakui sejumlah pejalan kaki yang sering melewati jalan ini. Mereka pun merasa khawatir peristiwa serupa bisa menimpa dirinya. Khawatir sih, apalagi kita ya sebagai cewek gitu yang maksudnya kayak yang gak lama-lama banget tapi cewek gitu ya. Kayak mau ngelawan juga, apalagi kalau yang kayak gitunya cowok tuh agak susah sih, jadi khawatir sih kalau aku. Kalau dari saya pribadi sih masih kurang ya, karena saya juga wanita dan bekerja sampai malam juga. Akan lebih baik gitu ada CCTV di mana-mana dan ada penjaga yang menjaganya di setiap pos yang berdekatan gitu. Jadi kita merasa aman. Berbekal rekaman CCTV, Satuan Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang pada Selasa siang 19 Oktober 2021 berhasil menangkap pelaku yang aksinya terekam di dalam video viral tersebut. Kebetulan pelakunya sama, memakai baju yang digunakan pada saat dia melakukan perbuatan tersebut. Dari situ kita amankan. Kita periksa yang bersangkutan dan kita cek ke korbannya memang betul yang bersangkutan. Kalau dari pelaku sendiri menyampaikan yang bersangkutan memang ada dorongan fantasi terkait memamerkan alat kelaminnya. Karena menurut pelaku dia merasa puas. Hanya saja pada saat kejadian itu karena korbannya lari, pelakunya juga langsung lari. Belajar dari kasus pelecehan seksual ini diharapkan pemerintah bisa ikut melakukan pencegahan dengan memberi rasa aman, perlindungan dan pengawasan kepada warga agar kasus seperti ini tak kembali terulang. Di antaranya dengan cara menyediakan fasilitas penerangan jalan serta menambah personel keamanan di lokasi yang rawan kejahatan. Dari Jakarta, Rida Ratnatika, Rian Andriansyah,
Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, kasus pelecehan seksual di ibu kota juga terjadi akhir Mei lalu. Seorang wanita pengendara sepeda tiba-tiba saja disentuh dadanya oleh seorang pengendara motor. Sejumlah saksi yang mengetahui kejadian itu pun mengejar pelaku. Aksi kejar mengejar antara warga dan pelaku pelecehan seksual itu pun sempat viral di media sosial. Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Bermacam modus dilakukan oleh para pelaku. Ada yang langsung melancarkan aksinya tanpa tedeng aling-aling. Ada pula yang berpura-pura bertanya alamat. Pelaku melakukan pelecehan seksual dengan menyentuh bagian dada korban yang sebagian besar adalah perempuan. Minggu pagi, 25 Mei 2021. Sepasang suami istri yang sedang mengendarai mobil melihat perilaku tak pantas dari seorang pria pengendara motor yang menyentuh dada seorang perempuan pesepeda di jalan raya. Pengemudi mobil berinisial F bersama sang istri berinisiatif mengejar pelaku yang awalnya diduga sebagai jambret. Pengejaran pun dilakukan dari Jalan Benyamin Sueb hingga turun ke Jalan Layang atau flyover Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku baru berhenti ketika pengemudi mobil memotong jalan hingga membuat pelaku terjatuh ke trotoar. Warga bahkan sempat memukuli pelaku yang terjatuh dari sepeda motor. Polisi ngaku nggak? Iya, aku ngaku. Terus tadi kenapa nggak jujur? Bang. Situ nuduhnya jambret. Pelaku sempat berkelit tak mengakui perbuatannya, namun ia tak bisa berkutik saat korban datang dan mengungkapkan bahwa pelaku telah melakukan pelecehan seksual dengan menyentuh payudaranya. Setelah ditangkap warga, pelaku yang diketahui berinisial HP diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Di kantor polisi, pria 31 tahun dan sudah berkeluarga itu mengaku telah 3 kali melakukan hal serupa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Meski berstatus menikah, namun didorong hasrat seksual yang terbendung akibat sering menonton film porno, membuat HP akhirnya nekat melakukan tindakan asusila di muka umum. Dari hasil pemeriksaan 1 kali 24 jam, polisi pun langsung menetapkan status tersangka terhadap HP. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Teguh Arsya Kadafi mengungkapkan, pelaku mengaku tergiur terhadap wanita yang dilihatnya karena memiliki hasrat birahi yang tinggi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan pelaku memiliki dorongan hasrat seksual yang tidak bisa dia kendalikan. Saat ini juga diketahui pelaku juga sudah berkeluarga, akan tetapi memang dikarenakan ada dorongan tersebut, pelaku melancarkan aksinya. Akibat perbuatannya, tersangka pun dijerat pasal berlapis KUHP tentang pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Pelaku pun meringkuk di tahanan Polres Metro Jakarta Pusat dan menunggu vonis yang dijatuhkan pengadilan. Dari Jakarta Pusat, Rifai, Turn Back Crime, RTV. Pelecehan seksual dan tindak asusila memang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Setelah jeda iklan, tim Turn Back Crime akan menggali lebih dalam mengenai kejahatan pelecehan seksual dan tindak asusila dari sudut pandang kriminolog dan psikolog. Tetap di Turn Back Crime.